Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung orang Sunda. Sapopoe kadelani sesauran bahasa Sunda, kaindung jeung ka bapa, kalancek jeung ka abi, sintarapi bari harebudi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasahuran basa Sunda, ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing giatna hormat diajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenang dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah, resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditenang dina laguna, apalkeun haleuangna, sing bentes kalimana, resep tenang ngawih lagu Sunda. Di mana-mana, di kampung, di kota, tos kakoncara, ku nikmat rasana, sampe asalna teu direka-reka. Naon namina duh mata kabita, peuyeum Bandung ka Masur, pangaosna teu luhur, ku sadaya kagaleh, sepuh jeung urang kali. Mangga cobian, bilih panasaran, peuyeum ti Bandung, teu sambarangan. Di mana-mana, di kampung, di kota, tos kakoncara, ku nikmat rasana, peuyeum Bandung ka Masur, pangaosna teu luhur, ku sadaya kagaleh, sepuh jeung urang kali. Mangga cobian, bilih panasaran,
Mikawanoh rumpaka kawih Sunda. Maksudnya mengenal rumpaka kawih Sunda. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Sunda, arti kawih yaitu gabungan atau untayan bahasa sejenis dangding. Dangding itu lagu yang diatur dengan aturan pupuh. Tetapi kawih ini temake patokan pupuh. Ini sejenis dangding yang tidak menggunakan patokan pupuh. Itu kawih. Jadi kalau pupuh ada aturan, seperti misalnya dalam satu bait, dalam satu pada ada berapa pada lisan, ada guru lagunya apa, guru wilangannya apa. Sedangkan kalau dalam kawih itu tidak ada. Nah, rumpaka kawih dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama yaitu rumpaka, erat kaitannya dengan sastra atau puisi. Jadi rumpaka itu syairnya. Sedangkan kawih erat kaitannya dengan karawitan atau seni musik. Nah, kawih ini kaitan dengan musiknya, melodinya, iramanya. Nah, kawih juga disebut dengan sebutan sekar tandak, yaitu rumpaka syair yang diatur oleh tempo, juga dilengkapi dengan aturan tanda nada. Oke, berikutnya. Nah, dalam membicarakan kawih ini, dalam membicarakan rumpaka kawih, kita juga mengenal istilah-istilah yang hampir mirip dengan kawih. Ada kawih, ada pupuh, ada tembang. Sekarang kita bahas perbedaannya. Yang pertama, kawih itu berbeda dengan pupuh. Bedanya yaitu kawih tidak diatur oleh berbagai macam aturan atau patokan seperti dalam pupuh. Tadi sudah saya sampaikan ya. Sedangkan kalau kawih dengan tembang itu memiliki persamaan juga, ada juga perbedaannya. Nah, persamaannya antara kawih dengan tembang yaitu kawih ini, persamaannya kawih dengan tembang itu sama-sama memiliki unsur musik dan rumpaka. Musiknya ada, syairnya juga ada. Nah, seperti itu. Sedangkan perbedaan antara kawih dengan tembang yaitu untuk tembang tidak diatur oleh aturan wirahma irama, ketukan, juga wiletan. Wiletan itu jarak antara satu wirahma dengan wirahma yang lain, serta menggunakan patokan pupuh. Tembang biasanya hanya diiringi oleh kacapi suling, alat musik tradisional Sunda. Contohnya tembang Cianjuran. Nah, sedangkan untuk kawih itu bisa diiringi oleh alat musik tradisional kayak kacapi suling, ya, kemudian oleh angklung, calung, pokoknya alat-alat musik khas Sunda, tradisional Sunda itu bisa. Nah, di samping oleh tradisional, kawih juga bisa diiringi oleh elektron, alat musik modern, seperti yang tadi kita dengarkan di awal tayangan ya, lagu Peyem Bandung itu sudah menggunakan alat musik modern ya. Oke, selanjutnya. Nah, kawih suka dihaluangkeun, artinya kawih itu suka dinyanyikan, tapi dinyanyikan dengan suara yang nyaring oleh yang disebut dengan juru sekar atau juru kawih. Kalau dalam bahasa Indonesia, juru sekar atau juru kawih ini disebut dengan istilah ya, biduan atau penyanyi. Nah, yang membuat ungkapan bahasa dalam kawih, jadi yang menyusun syair-syair dalam kawih itu disebut dengan nama juru rumpaka.
Nah, inilah ya juru rumpaka pengarang syairnya. Sedangkan orang yang mengarang atau menciptakan melodi dalam kawih disebut dengan juru sanggi. Nah, misalnya tadi lagu Peyem Bandung, di bawah judul Peyem Bandung di situ tertulis Sanggian. Nah, jadi pengarangnya siapa, yang menyusun melodinya itu siapa. Nah, disebutkan di situ Sanggian Sambas. Sambas apa tadi, bukannya nama depannya Sambas, nah, itu Sanggian, juru sangginya ya. Nah, kemudian kekecapan dalam rumpaka kawi umumnya di kata-kata yang dipilih. Begitu juga dengan purwakantinya ya. Purwakanti ini adalah padeketna sorak dina tungtung kecap atau kalimat. Artinya berdekatannya suara pada akhir kata atau kalimat. Itu purwakanti. Jadi setiap akhir dari sebuah baris lagu itu nanti ada bunyi akhir. Nah, jadi purwakanti itu jenis seperti memanis basa, artinya pemanis bahasa yang ditargetkan pada suara, baik suara vokal atau konsonan, yang menjadikannya enak didengar. Nah, kita coba lihat, perhatikan dari contoh yang tadi kita lihat tayangan di awal, rumpaka kawi Peyem Bandung di luhur ya, pada bait yang kedua. Nah, di sana tertulis Peyem Bandung kamasur. Nah, masur, nah itu kan bunyi akhirnya murwakantinya pada suara u. Ya. Pangaosna teluhur. Nah, hur itu berarti murwakantinya suara u. Ini suara-suara vokal ya. Suara vokal dalam bahasa Sunda itu ada 6. Kalau bahasa Indonesia kan A, I, U, E, O. Sedangkan dalam bahasa Sunda A, I, U, E, O, dan E. 6. Nah, ini yang kusadaya kagale itu bunyi vokal E. Ya kayak orang sendawa habis makan kenyang. E gitu ya. Maaf ya. E. Terus sepuh jeung murangkalih ada suara I. Jadi bunyi akhir dari setiap baris pada bait lagu dengan murwakanti. Purwakanti itu kata bendanya. Nah, begitu sudah kita membahas pada syair sifat bunyi ya, sifat kata sifat menjadi murwakanti. Oke. Demikian pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.